Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Istiqomah rahimakumullah. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada henti-hentinya pula Allah melimpahkan rahmat serta karunia dan inayahnya pada kita sekalian. Dan alhamdulillah kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati mulianya bulan suci Ramadan pada tahun ini. Semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah bagi kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya baru nengok tadi ke sana dan mendengar tema kita masalah kepemimpinan ya. Manawi itu sanes eta gitu. Tapi memang kepemimpinan ini bagian yang sangat menjadi perhatian Islam. Karena sungguh sangat tidak masuk akal kalau sebuah komunitas masyarakat itu kemudian hidup tanpa ada yang memimpin. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan apabila 2-3 orang mau pergi musafir hendaknya salah satu ditetapkan sebagai imam. Begitu juga kalau kita ingin sholat lalu ada 2 orang, maka jangan sholat sendiri-sendiri. Satu harus menjadi imam. Dalam kehidupan rumah tangga kita juga Allah tetapkan harus ada seorang imam dan Allah menetapkan pria atau suamilah imam dalam rumah tangga itu. Jadi kehidupan kita itu mutlak harus ada seorang pemimpinnya. Dan karena itu amanah jabatan kepemimpinan ini adalah amanah yang sangat mulia sekali. Yang kalau seseorang benar-benar memegang dan menjalankan amanah kepemimpinan ini dengan benar, maka itu menjadi salah satu jalan dia untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan sab'atun yuzilluhumullah fi zilli ma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia dari umatku yang nanti di akhirat akan mendapat perlindungan dari Allah, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Siapa yang mau melindungi? Dialah Allah yang pada waktu itu menjadi Malik Yaumuddin. Dari 7 golongan manusia itu, yang paling pertama sekali disebut oleh Rasulullah SAW adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Jadi bukan kiai, Pak. Bukan ustadz, bukan ulama, orang yang bakal masuk surga tanpa hisab itu. Di urutan pertama adalah pemimpin. Kalau kebetulan yang jadi pemimpinnya itu kiai, ya itu. Tapi karena kepemimpinannya itu, Pak. Kenapa? Karena bisa dibayangkan, Pak, seorang pemimpin itu sehari berapa ibadahnya kepada Allah. Kalau dia adil, Pak. Saya enggak membayangkan, Pak. Di dalam Islam itu walaupun ini hadis diperdebatkan kesahihannya ya,
tapi masih saja dipergunakan oleh sebagian ulama karena tidak bertentangan dengan prinsip hadis yang lain gitu. Soal wanita yang menolong seekor anjing yang hampir mati karena kehausan. Yang konon itu menjadi wanita nakal itu kemudian diterima taubatnya karena dianggap telah melakukan perbuatan yang mulia. Menolong seekor anjing. Bagaimana dengan menolong seorang manusia? Bagaimana kalau yang ditolong itu 256 juta rakyat? Maka nanti hadirin kalau ketemu di negeri ini ada pemimpin yang adil, jangan minta apa-apa, Pak. Minta didoakan. Itu doanya makbul, Pak. Kata Rasulullah SAW, ada 3 kelompok manusia yang saking dekatnya mereka dengan Allah, maka doa mereka tidak akan pernah ditolak. Yang paling pertama juga disebut imamun adil, pemimpin yang adil. Maka kalau hadirin nanti ketemu pemimpin yang adil, tong minta nanaon, minta didoakan masuk surga. Itu doanya makbul, Pak. Kalau ketemu, Pak, ada tidak pemimpin yang adil itu, Pak? Ya mudah-mudahan ada, Pak. Orang teangan gitu. Tapi saya dengan keyakinan saya yakin tidak ada. Kalau adil dalam pandangan Allah. Kenapa? Yang namanya adil dalam Islam itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil, Pak. Jadi kalau saya menempatkan kopiah ini di kepala, ini adil, Pak. Sendal itu di kaki. Walaupun misalnya sendal saya itu harganya 5 kali lebih mahal daripada kopiah, angger dina suku. Nah, kalau kemudian saya taruh si sendal di kepala, nah itu zalim. Jadi berarti adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau seorang manusia itu adil terhadap dirinya, nah itu dia menempatkan dirinya itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Datang perintah sholat, nah itu adil dia itu. Dilarang berdusta, dia tidak lakukan, adil. Begitu dia melanggar aturan Allah, dia telah menempatkan diri dia tidak pada tempat yang benar, zalim. Datang waktunya sholat, tidak sholat, zalim. Itu. Sudah jelas diharamkan oleh Allah berbohong, dia berbohong, zalim. Itu. Makanya ketika Adam dan Hawa memakan buah khuldi, apa doa mereka? Rabbana zolamna anfusana. Sudah jelas dilarang, malah dilakukan. Tidak menempatkan diri pada tempat yang benar menurut Allah. Zalim. Jadi ketika seorang penguasa, seorang pemimpin tidak menempatkan posisi dia pada tempat yang benar menurut Allah, menurut hukum Allah, menurut syariat Allah, adil zalim. Selama syariat Allah tidak ditegakkan dalam konsep Islam, tidak ada yang adil. Bagaimana mungkin adil dengan menetapkan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah? Jadi kalau saya melihat ada orang Muslim berebutan ingin mencari jabatan, untuk saya aneh. Ya,
Apalagi kalau dia turunan kiai. Itu sekarang ada tulisan turunan kiai. Ting saha nu rek dipilihna teh si kiaina atau turunanna gitu. Sungguh aneh Pak itu. Sehingga kalau nanti mau diukur dengan ukuran Islam, wah sudah tidak ada Pak yang Islami. Salah satu bentuk tidak Islaminya itu, sambil contoh saja, pernah ada seorang datang menemui Rasulullah SAW. Kok Rasul yang lain pada diberi jabatan, kok saya tidak? Saya ingin dong jabatan, kira-kira gitulah. Kata Rasulullah SAW, innaha amanah. Jabatan itu amanah. Kalau seorang tidak bisa memikulnya dengan benar, wa innaha ladabramah. Kelak di akhirat nanti akan menjadi penyesalan untuk selama-lamanya. Kalau orang menyesal selama-lamanya berarti di neraka, Pak. Enggak ada orang menyesal masuk surga. Di akhirat hanya ada 2 tempat, kalau enggak surga ya neraka. Karena dia amanah dan saya lihat engkau lemah, kata Rasul, maka saya tidak berikan jabatan ini padamu. Itu pertama. Dan yang kedua, saya tidak akan pernah memberikan jabatan, kata Rasul, kepada orang yang memintanya. Sebab aneh ada orang meminta amanah. Ayeuna mah lain minta deui mah. Malah kampanye lalu keluarkan janji-janji nu araraneh yang kemungkinan mau dilaksanakeun. Lalu mana politik? Kalau itu dilakukan oleh seorang muslim, untuk saya agak aneh. Mungkin yang dibaca itu hanya bahwa 7 golongan manusia akan masuk surga tanpa hisab, pemimpin yang adil. Oh, maka banyak orang kemudian ingin masuk surga tanpa hisab. Mungkin ya. Mungkin wayana parbut teh meureun kada hayang asup surga tanpa hisab, meureun. Makanya papaehan itu. Saya tahun 2009, Pak, pernah dapat bocoran dari sumber yang bisa saya percaya, Pak. Ada sebuah jabatan gubernur, Pak, di provinsi yang sangat dekat dengan kita, Pak. Untuk dia bisa memperoleh jabatannya itu, dia harus mengeluarkan uang 400 miliar, Pak. 400 miliar ini apa? Untuk mahar, Pak. Semua partai mendukung dia kecuali satu lawannya, Pak. Maka partai yang besar ada yang maharnya 50 miliar, ada yang 40 miliar. Katanya untuk menggerakkan mesin partai, Pak. Keluar 400 miliar, Pak. Menang tipis, Pak. Tahun 2009, Pak. 2014, dia mencoba mempertahankan kursinya yang bernilai 400 miliar itu. Nah, saya nggak dapat bocoran lagi, Pak. Berapa yang dikeluarkan? Kira-kira sakit deui lah. Kalah, Pak. Lawannya lebih gede deui, kekuatannya naga di belakangnya, Pak. Majungkel. Jadi kursinya itu selama 5 tahun harganya sekitar 800 miliar, Pak. Aku hayang asup surga tanpa hisab 800 miliar, Pak. Ya itu ya. Lalu kalau memang posisi imam itu begitu sangat penting dan itu adalah peluang untuk bisa meraih surga tanpa hisab, kenapa ketika Rasulullah SAW wafat kok susah menentukan siapa khalifah? Memang sempat terjadi perdebatan, Pak. Apakah khalifah ini yang menggantikan posisi kepemimpinan Rasulullah? Kerasulannya nggak ada yang bisa mengganti, nggak ada lagi, Pak.
Apakah dari Muhajirin atau dari Ansar? Nah, sempat terjadi silang pendapat. Akhirnya mereka sepakat Muhajirin. Begitu disepakati Muhajirin, muncul satu nama. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka bring itu tim sukses itu menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kami sepakat untuk memilih Anda sebagai khalifah. Ya kenapa Abu Bakar? Sudah berkali-kali Rasulullah ketika berhalangan itu mengimami sholat, menyerahkannya pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dipandang oleh para sahabat sebagai isyarat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu ditawarkan, Abu Bakar As-Siddiq dengan tawaduknya mengatakan, tolong jangan saya. Ada orang yang lebih pantas dari saya. Lihat bagaimana Rasulullah membina para sahabat dalam keislaman yang benar. Ditawari malah menolak. Kenapa? Dia merasa jangan-jangan ada yang lebih tepat untuk jadi khalifah. Orangnya tegas, berani mengambil sikap. Siapa dia? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukan saya. Beliau yang lebih pantas. Maka tim sukses pun balik menemui Umar bin Khattab. Lalu disampaikan bahwa kami sudah meminta Abu Bakar, tapi Abu Bakar malah menunjuk Anda. Apa kata Umar bin Khattab sambil berdiri, beliau berdiri, Pak. Wallahi demi Allah, saya bersumpah atas nama Allah. Jangan harap kalian bahwa saya siap menjadi khalifah. Selama Abu Bakar As-Siddiq masih hidup, beliau yang lebih pantas selain saya. Balik doi tim sukses itu tadi. Pak embung-embung, Pak. Kan beda, Pak. Berbeda pisan yang enak. Di mana sekarang nilai itu dalam kehidupan kita, Pak? Gak ada, Pak. Gak ada itu. Yang tersisa cuma satu, Pak. Pemimpin sholat. Cuman itu yang tersisa nilai-nilai Islam itu dalam urusan kepemimpinan itu. Imam sholat, Pak. Itu saya lihat gak ada rebut, Pak. Pernah saya melihat misalnya di masjid menjelang azan sudah ribut orang kampanye gitu. Pilih saya jadi imam. Kalau ditaruh foto-foto calon imam semuanya pakai kopiah, nutara pakai kopiah, tiba-tiba marah pakai kopiah kan itu. Yang biasanya seumur-umur nggak pernah pakai kerudung gitu kan. Mendadak kelihatan itu kan. Yang kita tahulah selama 5 tahun mana pernah masuk pesantren. Waktu dia menjabat sesuatu gitu dalam jabatan dia, belum pernah dengan masuk pesantren. Malah dekatnya dengan kelompok-kelompok itu para ruguh. Sekarang keluar masuk pesantren. Gitu. Pemilihan kepemimpinan didasari dengan kebohongan. Di masjid belum pernah saya melihat itu. Lalu sebelum qomat sudah terjadi money politik. Bagi-bagi amplop kepada calon makmum. Pilih saya jadi imam kayak saya. Atau sampai bertengkar antara pendukung imam yang satu dengan pendukung imam yang lain. Mereka gerut lah san-san sholat gitu. Belum pernah, Pak. Belum pernah saya melihat di masjid itu. Alhamdulillah. Tinggal ini yang tersisa, Pak. Malah yang sering kali saya jumpai di masjid itu silih dorong, Pak.
Nah itu sama dengan Abu Bakar dan Umar tadi Pak. Mangga cenah, mangga cenah Pak mangga. Sampai kadang-kadang setengah menit itu musyawarah mufakatnya itu Pak. Jadi kalau dalam Islam diperintahkan kita untuk musyawarah mufakat, wa amruhum syura bainahum wa sawirhum fil tinggal di masjid Pak yang ada itu. Dalam urusan memilih kepemimpinan musyawarah mufakat, masjid. Jangan saya, memang saya paling tua, cuman bacaan goreng kepatut. Sudah saudara, jangan. Kiraku saya nungorang imaman bapak satu pararugu. Dorong di. Lalu siapa ini yang jadi imam? Yang paling banyak kedorong. Yang paling banyak kedorong. Maka sudah di depan dia, masih lagi dia kebalik lagi ke belakang. Lihat ada yang pakai sorban. Cik atuh bapak ya cenah. Memang. Tambah 5 menit lagi, Pak. Setengah menit itu. Sampai ibu-ibu protes itu. Ya jadi mal orang sholat teh. Masih didorong itu tadi. Dan saya belum pernah mendengar di masjid ini ada isu gender. Emansipasi. Lalu ibu-ibu pada demo. Kami menuntut sekali-kali wanita jadi imam. Belum pernah Pak. Boro-boro jadi imam. Minimal muazin lah. Kan banyak wanita yang menguasai ilmu agama, ilmu sholat. Banyak kan wanita yang suaranya lebih bagus dari laki-laki. Kenapa kami tidak jadi imam? Enggak ada Pak di masjid itu. Kenapa? Karena di masjid itu kita harus memberlakukan hukum Allah. Lamun di masjid. Saya kalau ada pejabat gitu ya pidato, awas, hati-hati, bahaya sekuler. Saya suka yang siri gitu. Ari urang teh kurang sekuler naon deui. Di masjid itu Pak. Sok, lamun ayang wanita jadi imam, cobaan. Mual beres, mual sholat laki. Yang jadi makmum, dengar suaranya yang lembut itu, hayal adon ngebayangkeun nu lain. Geus puguh teh aya teh nyarita tentang surga neraka, hayal dibayangkeun nu sejen deui. Terus tadi imam ruku, ieu can ruku keneh bae gitu. Dan saya lihat di sholat ini berlaku Pak. Nah itu yang hilangnya kita itu di luar sholat, di luar masjid Pak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika beliau akhirnya dipilih jadi khalifah. Apa pidato pertama beliau? Ayyuhan nas inni wallitu alaikum walastu bi khairikum. Wahai saudara-saudara, sekarang saya menjadi pemimpin kalian karena kalian yang menginginkan. Tapi itu sama sekali tidak berarti bahwa saya lebih baik dari kalian. Jadi beliau menempatkan posisinya itu sebagai orang yang sama dengan yang lain. Bukan orang yang harus dimuliakan, diagungkan, diistimewakan. Jabatan itu amanah, Pak. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, begitu beliau menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar, dalam waktu 2 bulan badannya langsung kering, kurus Pak. Beliau ini orang yang gagah pun, Umar bin Khattab itu langsung kurus Pak. Kenapa? Enggak ada istirahatnya beliau. Habis sholat subuh pergi ke pasar. Ngapain? Dagang Pak. Dagang di pasar. Sampai menjelang zuhur. Zuhur selesai Bang Imami sholat zuhur, baru dia mengurus negara Pak. Sebagai khalifah. Kenapa harus berdagang? Dia tidak mau mengambil uang sepeser pun sebagai khalifah. Dagang. Nanti sampai maghrib dia urus negara,
Selesai itu malam habis Isya keliling masuk kampung keluar kampung melihat kalau ada rakyatnya yang nggak bisa tidur karena belum makan. Ingat cerita dialog dengan seorang ibu yang merebus batu itu. Gimana nggak kurus, Pak? Setelah beliau badannya makin merosot itu. Makin merosot badannya itu. Dengan habis tenaga seperti itu. Maka para sahabatnya mendesak, wahai khalifah, terimalah sekedar untuk makan minum keluargamu. Supaya kamu bisa konsentrasi mengurus negara gitu. Nah, baru beliau mau menerima. Jadi tidak berdagang lagi, cukup untuk makan seadanya itu. Sehingga pantaslah kalau beliau suatu saat didatangi oleh anaknya, Abdullah bin Umar. Lalu anaknya mengatakan, ya wahai ayah, saya ingin beli baju baru. Marah Umar. Apakah karena kamu anak khalifah, lalu kamu ingin sombong pakai baju baru? Kata Abdullah bin Umar, sama sekali tidak, ayah. Malah sebaliknya, saya takut dilecehkan oleh orang-orang lain. Masa anak seorang khalifah bajunya terganti-ganti? Ternyata anaknya itu cuma punya 2 baju, Pak. Hanya punya 2 baju, Pak. Hiji disese, hiji dipakai, terus bolak-balik gitu. Anak khalifah, Pak. Kalau begitu kata Sayyidina Umar, beliau tersentak juga. Ya Allah, kan 2 saya tetap budak baju nanti. Kalau gitu nak, saya ingin belikan 1 baju lagi itu kamu. Tapi ayah nggak punya uang. Allahu Akbar. Khalifah nggak punya uang untuk membelikan anaknya baju baru. Jadi gimana ayah? Coba kamu datangi khazin Baitul Mal, bendaharawan negara. Katakan kepada bendaharawan ini bahwa ayah akan mengambil gajinya yang bulan depan. Kan dia sudah menerima gaji yang seetik itu, Pak, untuk membelikan kamu baju baru. Wah, senang Abdullah. Ya temui bendaharawan itu. Lalu dia katakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada salam dari ayah saya. Apalkan ayah saya saha. Nah, kemudian namun orang ayeuna. Ayah berpesan dia akan mengambil gajinya bulan depan sekarang untuk memberikan saya baju baru. Apa jawaban bendaharawan ini? Sampaikan salam saya kembali pada ayahmu dan katakan, saya tidak akan pernah mengeluarkan uang itu. Kecuali kalau dia bisa menjamin 2 hal ini. Pertama, mampukah dia menjamin sampai bulan depan masih jadi khalifah? Sampai sekarang uangnya, gajinya bisa saya keluarkan sekarang. Bagaimana kalau besok dia sudah tidak khalifah lagi? Kalau dia bisa menjamin yang kedua, bahwa sampai bulan depan dia masih khalifah, bisakah dia menjamin sampai besok dia masih hidup? Bagaimana kalau besok dia mati, sementara gajinya saya sudah keluarkan? Katakan kepada ayahmu, bendaharawannya tidak akan pernah mengeluarkan sepeser pun. Balik ke Abdullah bin Umar. Jadi ditanya oleh ayahnya, sudah kamu ketemui? Sudah. Mana duitnya? Tadi bere ayah. Malah kieu cenah ayah. Mana gitu. Coba tanyakan pada bapakmu, bisa menjamin masih jadi khalifah sampai bulan depan? Bisa menjamin masih hidup sampai bulan depan? Gitu cenah ayah. Umar bin Khattab itu orang yang sangat keras, Pak. Kita tahu masuk Islamnya pun saat menghunus pedang, mau berencana membunuh Rasul kan itu. Keras orangnya. Dia pegang tangan anaknya, bawa saya ke khazin Baitul Mal itu. Begitu sampai menemui bendaharawan itu, langsung dipeluknya bendaharawan itu. Dia mengatakan, terima kasih saudara. Hampir saja saya melakukan kesalahan besar di dalam agama ini. Itulah Umar setelah masuk Islam.
Nama beliau ini kan sampai menggetarkan dua negara adidaya pada masa itu, Roma dan Persia. Sampai akhirnya Kaisar Roma pada masa pemerintahan Umar bin Khattab itu sengaja mengutus orang untuk menemui Khalifah Umar bin Khattab di Madinah, Pak, untuk melakukan pertemuan pertama untuk kunjungan bilateral lah menurut orang nama itu. Datanglah rombongan Kaisar Romawi. Sampai di Madinah, mereka bertanya kepada penduduk Madinah, Aina mulukukum, di mana raja kalian? Nah, dijawab oleh penduduk Madinah yang waktu itu ketemu, Laisa lana malik, kami tidak punya raja. Kami hanya punya seorang pemimpin dengan gelar Amirul Mukminin. Beliau tidak bergelar khalifah, Pak. Namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nya eta maksud nama, kata si utusan Kaisar Romawi. Beliaulah yang ingin kami temui. Di mana istananya? Maaf Tuan, kata penduduk Madinah itu, pemimpin kami nggak punya istana. Jadi di mana kami bisa menemuinya? Di mana villanya? Maaf Tuan, pemimpin kami juga tidak punya villa, tidak punya istana, tidak punya. Jadi di mana kami bisa menemuinya? Nah, kalau itu pertanyaannya, kami akan antar untuk kalian menemui pemimpin kami itu. Dibawa jalan, makin lama jalan makin ke tempat yang lebih sepi, Pak, mendekati kebun kurma. Marahlah si utusan Romawi itu. Kalian membawa saya kemana? Lah, kata penduduk Madinah, bukankah tuan-tuan ini ingin menemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Betul, kita sedang menuju ke sana. Nah, jalan mereka. Akhirnya sampailah ke salah satu kebun kurma. Lalu penduduk Madinah itu berkata, tuan-tuan melihat seorang pria yang dengan dada telanjang sedang tidur di bawah pohon kurma itu. Ya, kenapa? Itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Duduk sendiri, Pak, tidur tanpa pengawal, Pak, dengan dada telanjang, geleng-geleng kepala itu utusan Kaisar Romawi itu. Mereka membayangkan akan menemui Umar bin Khattab di sebuah istana, lalu sedang berbaring, setengah berbaring di kasur yang empuk, di sekelilingnya terus wanita-wanita yang begitu ngipas-ngipas gitu. Lalu di sekeliling istana penjaga yang terus mondar-mandir itu. Bersorangan sare di handap bentaka. Maka begitu Umar bin Khattab bangun, mereka kemudian mengatakan, kami semakin yakin memang Anda seorang pemimpin besar. Anda seorang pemimpin sejati. Kaisar kami di Romawi itu nggak bisa begini. Dia nggak bisa tidur kecuali di kasur yang paling empuk di negeri kami. Itu pun harus ada sekian wanita-wanita yang sekelilingnya ada yang mijit, naon sirahna ya celina, itu naon. Dan di sekeliling istana itu semua pasukan itu ada kelihatan mondar-mandir. Baru dia bisa tidur. Dia harus dengan penjagaan ketat seperti itu. Kenapa? Karena pemimpin kami itu zalim kepada rakyatnya sendiri. Karena itu dia sangat takut oleh rakyatnya. Maka perlu penjagaan. Anda merasa Anda sudah berbuat adil seadil-adilnya. Apa yang Anda takutkan? Tidak ada. Anda yakin semua rakyat itu tidak akan ada yang benci pada Anda, dendam pada Anda. Kenapa? Mereka sudah terpenuhi haknya. Maka Anda bisa tidur tenang di bawah pohon ini sendirian, tanpa pengawal sekalipun.
kunon jadi sepi gitu. Pasti akan ngebanding-bandingnya. Betul akhirnya Sayyidina Umar radhiyallahu an dibunuh, Pak. Saat sedang menjadi imam sholat. Baru mengimami, seorang menusuknya dari belakang. Terkapar langsung. Langsung dibawa keluar masjid. Hanya 2 pertanyaan beliau. Pertama, mana anak saya Abdullah? Saya ayah, kata Abdullah, hadir di situ. Segera masuk ke masjid. Teruskan sholat berjamaah. Jangan sampai tertunda karena saya. Allahu Akbar. Di benaknya, kalau mungkin kita sebagai orang tua pada saat genting seperti itu, kita akan manggil semua anak-anak, nah ayah sudah mau meninggal, kumpul kalian semua gitu. Sholat berjamaah yang dia pikirkan. Yang kedua, pertanyaan saya, siapa yang telah mengkhianati saya? Kata para sahabat, sudah kami tangkap Sayyidina Umar. Dia Abu Lu'lu', seorang Yahudi, seorang Majusi, yang sekarang diagung-agungkan oleh orang-orang Syiah, yang kuburannya didatangi, dianggap sebagai pahlawan karena telah membunuh Umar bin Khattab, karena mereka sangat membenci para sahabat Rasulullah. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kalian semua akan menjadi saksi di hadapan Allah di akhirat nanti. Yang membunuh Umar bukan seorang muslim, tapi seorang Yahudi, seorang Majusi. Kenapa beliau bersyukur? Kalau saja yang membunuh dia seorang muslim, maka berarti ada seorang muslim yang dipimpinnya yang telah merasa dizolimi. Kalau yang membunuh orang kafir, wajar. Kata Allah pun mereka tidak akan pernah berhenti, kan? Jadi inilah kepemimpinan yang dari orang-orang yang memahami Islam, dibina langsung keislamannya oleh Rasulullah. Kenapa sulit kita wujudkan dalam kehidupan di negeri yang katanya mayoritas muslim? Cuma tinggal di masjid, masih kena ya teh, ayah gitu, silih dorongnya. Kenapa masih bisa di masjid silih dorong gitu? Jawabannya cuma satu, Pak. Jadi imam teh duitan. Jadi apa yang disinyalir Rasul 16 abad yang lalu, ini yang paling saya takutkan dari umatku, kata Rasulullah, ketika mereka sudah hubbud dunia. Kepemimpinan karena hubbud dunia, jabatan karena hubbud dunia, segala karena hubbud dunia. Mau bukti pernyataan saya ini benar atau tidak? Silakan Masjid Istiqomah besok kirimkan berita ke Pikiran Rakyat atau ke media yang lain. Beritanya begini, pengurus Masjid Istiqomah dengan ini mengumumkan kepada umat Islam khususnya yang ada di Bandung bahwa mulai berlaku tanggal besok berapa nih? 23 Mei berlaku aturan di Masjid Istiqomah. Siapa saja yang jadi masjid, ya, jadi imam sholat fardu, terserah mau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sekali ngaimaman 300 juta. Yakin garlut deui apa sok, Pak. Mulailah terjadi pecah-pecah partai Islam naon lah segalanya itu.
Pilih saya jadi imam, lamun teu sia dikadek itu nomor ngadak-ngadak ngarapalkeun ayat Quran negara itu Al-Fatihah. Kalau sudah ada duitnya, Pak, maka hilanglah identitas keislaman itu. Ya mau duitan batak teu parebut teh, Pak. Tanggung jawab gede, amanah gede, duitna eueuh. Dan kalau sudah jadi imam, dia tidak merasa dirinya paling benar, siap untuk dikoreksi. Ini saya sampai jam berapa, Pak? Jam itu ya. Udah sampai sini, Pak, jam 8 ya? Hah? Lima menit lagi ya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, apa pidato pertamanya? Fa in ahsantu fa'yununi wa in asatu fakawwimuni. Andai kata nanti saya benar dalam amanah kepemimpinan ini, dukunglah saya. Tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak mendukung saya selama saya benar memikul amanah ini sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tapi kalau saya salah, tegurlah saya. Kalau perlu jatuhkan saya dari jabatan ini. Fakawwimuni. Dan ketika pidato yang sama diucapkan oleh Umar bin Khattab, in ahsantu a'yununi fa in asatu fakawwimuni. Tegur saya kalau saya salah. Berdiri sekelompok pemuda, mereka hunus pedang-pedang mereka. Saudara mereka mengatakan, "Hai Umar." Umar lagi ngomongnya, bukan Amir. "Hai Umar, andai kata nanti dalam kepemimpinanmu kamu melanggar aturan Allah dan Rasul, kami akan menegur dengan pedang-pedang ini." Pakai pedang, Pak. Oh, lamun aya pemuda warani kitu, Pak. Beak eta mah tuh. Umar begitu melihat kelompok pemuda ini langsung mengulurkan tangannya, Pak. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Telah ada sekelompok pemuda yang siap menegur Umar dengan pedang mereka kalau sampai Umar khianat terhadap amanah ini. Itu, Pak, pemimpin baheula mah. Apa ini cuma janji di awal jabatan? Oh tidak, Pak. Selesai sholat zuhur, Sayyidina Umar pernah mengeluarkan ide, Pak. Bagaimana kalau seandainya mahar itu, mas kawin itu kita batasi berapa maksimalnya, berapa minimalnya, supaya jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah. Di Arab sampai sekarang sangat mahal mahar itu, Pak. Makanya setahu saya di Mesir itu jarang, di kotanya, di kota Kaironya ya, setahu saya selama sekian tahun di Mesir, itu jarang laki-laki bisa menikah di bawah umur 30 tahun. Rata-rata 30-35, Pak. Kenapa? Selesai sarjana, dia kerja, ngumpulin ini, punya flat dan sebagainya, nyiapkan mahar besar untuk istrinya, Pak. Besar, Pak, mahal. Sementara di kita seperangkat alat sholat dibayar tunai, ya teuing teu dibayar tunai mah teh seperangkat alat sholat eta ge meureun hadiah tinu balik umroh teh sajadah. Maka kata Sayyidina Umar, bagaimana kalau kita buat batasan berapa maksimalnya ngarah ulah mahal teuing, berapa minimalnya ngarah ulah murah teuing. Kita buat batasan itu. Yang berdiri pemuda dengan menghunus pedang, tidak, Pak. Yang berdiri seorang nenek-nenek. "Hai Umar," kata nenek-nenek itu, "berani-beraninya kamu membuat aturan baru yang tidak ditetapkan oleh Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah tidak menetapkan batasan minimal maksimal, menyerahkan pada masing-masing calon suami dan istri itu untuk bermusyawarah. Kok berani-beraninya sekarang kamu membuat aturan baru?" Nini nu negurna, Pak.
Apa kata Umar? Asabati imra'atun wa akhta Umar. Benar yang dikatakan nenek tadi. Ide Umar yang salah. Karena itu saya cabut ide itu, kita kembali pada Quran dan Sunnah. Silahkan sekarang Bapak Ibu cari calon pemimpin di Jawa Barat Juni mendatang, Nukawas Umar. Moal ayah. Kalau gitu carilah yang ciga Umar seeutik. Moal ayah. Jadi kumaha orang neangannya nu rada-rada lah gitu. Ulah nu jauh teuing, Pak. Ieu mah jauh teuing, tak ieu rada seeutik lah gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak salah dalam memilih supaya Jawa Barat ini bisa kita rasakan nilai-nilai keagamaannya yang sudah ada, kita rasakan selama ini, jangan sampai akhirnya hilang. Semoga Allah selalu memberikan hidayah petunjuknya pada kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.